Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugroho. Kali ini saya mengikuti pertemuan wartawan yang ada di Polda DIY. Dapat kami sampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2022. Sudah 5 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kemudian laporan tersebut terkait tindak pidana melakukan perbuatan sumpah palsu, ya, atau keterangan palsu, atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta atau otentik, sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat 1 KUHP atau pasal 266 ayat 1 KUHP. Adapun pelapor inisial STK, kemudian ada beberapa yang dilaporkan. Untuk kejadian sendiri, jadi kejadian pemalsuan tersebut terjadi pada tanggal 21 Mei 2021. Jadi kejadiannya tanggal 21 Mei 2021, kemudian baru dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2022. Terkait laporan tersebut, yang pertama, Polda DIY telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan disertai penyidikan, dan pada tanggal 26 Januari 2023, penyidik telah mengirimkan SPDP. Jadi penyidik Ditreskrimum telah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan, artinya bahwa kasus ini dalam tahap penyidikan, ya. Kemudian yang kedua, penyidik juga telah mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka SP sesuai yang dilaporkan tadi, dengan berkas perkara tanggal 16 Agustus 2023 ke Kejati DIY. Ya, jadi setelah SPDP dinyatakan ini masuk tahap penyidikan, kemudian kita mengirimkan berkas perkara ke Kejati pada tanggal 16 Agustus 2023. Kemudian setelah kita mengirimkan berkas, kemudian ada petunjuk, atau artinya masih harus dilengkapi berkas tersebut dari Kejati. Kita menerima P19 pada tanggal 30 Agustus 2023, sehingga petunjuk ini terkait dengan adanya pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan sampai gugatan perdata selesai. Jadi dalam proses pidananya ini juga sedang berlangsung proses perdata, sehingga Kejaksaan memberikan petunjuk kepada penyidik, atau dalam istilah hukumnya P19, bahwa pemeriksaan agar ditangguhkan dulu sampai dengan selesainya gugatan perdata, ya. Kemudian gugatan banding perdata selesai, penyidik kembali mengirim berkas. Jadi setelah perdatanya selesai, penyidik kembali mengirim berkas perkara ke Kejati tanggal 1 Oktober 2024, ya. Kemudian Kejati DIY kembali mengirimkan P19 terkait kasus ini pada tanggal 17 Oktober 2024. Jadi setelah dikirimkan tanggal 1 berkasnya, kembali ada P19 dari Kejati terkait adanya petunjuk bahwa saat ini masih ada gugatan perdata di tingkat kasasi, ya, artinya belum selesai karena masih ada gugatan perdatanya di tingkat kasasi. Nah, setelah itu gugatan kasasinya selesai, perdatanya selesai, kemudian penyidik kembali mengirimkan berkas tersebut, ya, pada tanggal 10 Maret 2025. Jadi setelah perdatanya di kasasi selesai, gugatan perdatanya di kasasi selesai, kemudian penyidik mengirim kembali berkasnya tanggal 10 Maret 2025. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2025, Kejati DIY mengirimkan P19 dengan petunjuk untuk melengkapi formil dan material. Kembali setelah berkas dikirim, Kejati mengirimkan petunjuk atau P19, dan saat ini petunjuk tersebut masih dilengkapi oleh penyidik untuk
selanjutnya akan segera dikirimkan kembali kepada pihak diganti. Ya, saya kira itu terkait dengan kasus sumpah palsu atau keterangan palsu sehubungan dengan surat tanah di Maguwo Harjo, Sleman yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda DIY. Jadi kasus ini kasus lama, kejadiannya tanggal 21 Mei 2021 dan baru dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan saat ini masih terus berproses di kejaksaan. Ya, saya kira itu ya. Sumpah palsu itu atas apa, Pak? Apakah Ya. pengakuan terhadap tanah ayahnya atau gimana? Ya, tentunya ini terkait tanah ini ya. Jadi ada keterangan palsu atau pemalsuan surat terkait tanah yang di Maguwo Harjo. Inilah yang mendasari penyidik melakukan penyidikan dan berkasnya saat ini sudah berproses di tingkat kejaksaan. Kan yang dilaporkan ini anak dari almarhum Ya, ini kasus yang kami tangani ya, terkait ini kita menangani terkait kasus pemalsuannya ya. Ya, saya kira itu ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomulgro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomulgro terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.